Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bun semua? Kemarin nggak sempat upload video. Jadi hari ini insya Allah editan selesai dan di-upload ya. Ini kami sedang melakukan perjalanan menuju ke kampung mertua karena di seberang kampung ada kakek kami yang meninggal dan hendak untuk melayat. Jadi begini ya bun, kalau kita menuju ke kampung mertuanya Bunda Evi naik perahu seperti ini. Sebenarnya ada dua jenis perahu, ada perahu yang kecil dan ada perahu yang besar. Ini dia perahunya, tuh ada beberapa jenis-jenis perahu. Ini sudah tiba ya bun, udah tiba di kampung mertua. Ada aula, jadi di sini tempat biasa juga orang melakukan kegiatan-kegiatan desa. Dan itu masjid di kampung kami. Ini dia, kami menuju ke pekuburan untuk mengantar kakek yang meninggal. Semoga Allah melapangkan kuburnya dan sangat berkah ya bun, karena beliau meninggal di bulan Ramadan, tepatnya hari Jumat. Betapa Allah dan Rasulnya sudah menjanjikan bahwa barang siapa yang meninggal di hari Jumat, apalagi pada bulan suci Ramadan, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan tentunya itu harapan kita semua, agar kita bisa sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah dan dilapangkan kubur ya. Setelah penguburan, saya dan si abang ke lokasi rencana pembangunan rumah mertua juga di kampung, lihat-lihat persiapannya. Dan saat ini tiang-tiangnya sudah berdiri. Rencana kita akan membuat rumah panggung ya. Selesai itu lanjut melakukan perjalanan pulang ke tempat tinggal kami lagi ya, lewat danau lagi tentunya. Dan yang di sana itu adalah dermaga di kampung mertua ya. Nanti akan ada kapal besar milik pemerintah, kapal feri, kapal cepat ya, untuk mengangkut kendaraan di sini. Oh iya, saat ini Bunda Evi menggunakan perahu yang besar seperti yang tadi Bunda Evi katakan. Kalau ingin melakukan penyeberangan dari tempat tinggal kami ke tempat mertua atau begitupun sebaliknya, ada dua jenis perahu yang bisa digunakan. Ada perahu besar dan ada juga perahu kecil. Ini dia, ini dari kejauhan tampak tempat tinggal kami ya, wilayah tempat tinggal kami tuh di sana tuh kelihatan rumah-rumah berceceran ya. Dan kalau Bunda melihat gunung yang agak botak ya, nggak kelihatan rumputnya tuh, itu wilayah tambang perusahaan ya. Jadi kami tinggal di wilayah pertambangan nikel ya, salah satu wilayah pertambangan yang besar di Indonesia. Ini dia sudah agak dekat ke wilayah tempat tinggal kami. Tuh ada rumah, ada gunung. Ini di atas danau ya bun ya. Oh iya, kalau kapal besar seperti ini bisa mengangkut kendaraan besar juga, seperti mobil dan beberapa kendaraan bermotor. Tuh Bunda Evi zoom tempat penyeberangan menuju ke kampung mertua. Jadi gini ya bun ya, alamnya indah, langitnya biru. Dan bentar lagi kita tiba, sandar perahu, kita turun ya. Nih udah tiba nih. Cara menurunkan mobilnya seperti ini tuh,
pemilik perahu menyiapkan jalan untuk kendaraan turun ke bawah. Tuh motornya juga sudah mau turun, penumpang yang lain juga sudah turun dari perahu. Perahunya ini perahu besar ya bun, bisa muat mobil truk juga bisa, mobil kanvas juga bisa, mobil box maksudnya ya. Kemudian ya mobil-mobil kecil juga bisa muat di atas perahu ini. Nah ini namanya dermaga penyeberangan. Setibanya di dermaga, kami langsung disambut oleh bapak-bapak pamong praja, tentara dan dinas perhubungan untuk melakukan pengecekan terhadap para penyeberang yang melakukan perjalanan jauh untuk pemeriksaan COVID. Semoga corona segera berlalu. Karena wilayah ini adalah jalan trans provinsi yang menghubungkan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Tuh perahunya. Bunda lihat ya. Mobil diturunkan, perahunya cukup besar kan? Tapi memang hanya untuk satu kali jalan tuh, untuk satu kendaraan, satu mobil maksudnya. Kemudian bisa ditambah kendaraan bermotor yang lain. Itu dia. Nah, inilah alat transportasi penyeberangan di wilayah kami, Danau Matano. Ya. Gitu, Bun. Setelah tiba di rumah, Bunda Evi lanjut lagi dengan aktivitas favorit Bunda Evi, yaitu menyiapkan media tanam untuk menanam. Rencananya hari ini Bunda Evi ingin menyemai tanaman sawi dan selada. Ya, selada. Mau tanam selada dan sawi. Ini Bunda Evi sebentar menyiapkan media tanamnya. Ada tanah ya. Tanahnya dicampur dengan sekam basah dan sekam bakar. Yang Bunda Evi maksud dengan sekam basah itu adalah sekam yang tidak dibakar ya Bun, ya, atau sekam mentah ya. Sekam tidak dibakar dicampur dengan tanah dan sekam bakar. Dicampur, diaduk-aduk jadi satu, kemudian dimasukkan ke tempat kita untuk menanam ya. Ini tempat kedua yang Bunda Evi isi. Sebenarnya yang mau diisi itu ada 6 ya, dan untuk sementara Bunda Evi isi 2 dulu untuk menyemai tanaman bibit sawi dan selada. Semoga tumbuh dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Setiap kali Bunda Evi menanam tuh dalam hati Bunda Evi selalu berniat apa yang Bunda Evi tanam itu bisa dimanfaatkan juga oleh orang lain. Bukan hanya Bunda Evi saja, tapi orang lain juga bisa memanfaatkan. Ini dia bibitnya. Ini bibit yang Bunda Evi simpan-simpan dari sekian lama ya. Karena sebelum Bunda Evi tuh kepikiran membuat akun YouTube ini, Bunda Evi memang sudah sangat senang sekali sama tanaman. Dan ini adalah bibit yang sebelumnya Bunda Evi tanam, kemudian tanaman itu berbunga dan Bunda Evi simpan bibitnya. Alhamdulillah bisa digunakan lagi bibit-bibit ini. Padahal sudah sangat lama ya bibit ini tersimpan. Dari bibit pertama, kemudian tanam lagi, ada bibitnya lagi, simpan lagi, kemudian tanam lagi, dan begitu seterusnya. Akhirnya sekarang Bunda Evi tanam lagi ya. Ini bibitnya disimpan rapi supaya bisa digunakan lagi untuk masa-masa yang akan datang. Ayo kita menanam. Ini dia 2 tempat untuk menyemai tanaman kita hari ini. Yang pertama adalah bibit selada ya. Ditabur gitu, ditabur aja biasa. Kemudian diratakan tempatnya. Jangan sampai ada yang menggumpal sehingga ada satu titik yang tumbuhnya sangat banyak sekali di situ, kemudian titik-titik yang lain itu tumbuhnya sedikit. Makanya Bunda Evi ratakan seperti ini.
Kalau sudah, Bunda Evi siram supaya bibitnya cepat mekar, bisa menghasilkan tanaman yang bagus. Lanjut ke bibit sawi. Bunda Evi lakukan hal yang sama ke bibit sawinya, ditabur, kemudian nanti kita ratakan lagi tempat-tempat bibitnya. Gini ya Bun, lihat tuh, kelihatan kan bibitnya. Kalau tidak diaduk akan menggumpal-menggumpal seperti ini. Jadi satu titik tertentu banyak yang tumbuh dan yang lain tidak. Kemudian setelah ditabur, Bunda Evi siram lagi. Gini. Ya, itu dia aktivitas Bunda Evi hari ini. Rajin-rajin ngeklik video Bunda Evi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.